One, two, three. Shalom teenagers, kembali lagi dalam Petra Teens News bersama saya Brandy dan saya Jessie. Berikut informasi Petra Teens selama sepekan. Check it out. Minggu depan ibadah Petra Teens kembali diadakan lewat Zoom ya. Jadi teman-teman jangan lupa hadir pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 jam 17.15 WITA. Link Zoom tertera di Instagram Petra Teens. Ingatkan teman-temanmu juga ya. Kamu bosan di rumah, nggak tahu mau ngapa-ngapain? Gabung yuk di Klik Petra Teens. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa menghubungi Kak Irvin atau KMG atau nomor yang tertera di layar. Bagi teman-teman yang rindu untuk melayani dalam bidang praise and worship, tamborin, usher, multimedia, musik, atau host Petra Teens News, kamu bisa langsung menghubungi leader Klik kamu ya. Sekian Petra Teens minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Petra Teens, gaskan! Shalom teenagers. Petra Teens, gaskan! Kembali lagi di wadah online kami. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita angkat pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara di kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih lagi Alia. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung
hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita mengangkat satu lagi pujian.
kami dari hari ke hari sampai sekarang Bapa. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami dan pikiran kami dapat terus tertuju hanya padamu ya Bapa. Singkirkanlah gangguan-gangguan dari mungkin gadget kami ataupun dari hal-hal yang mengganggu hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Bagaimana kabarnya semua? Dahsyat dan luar biasa? Oke. Jadi sebelum Koko MG memulai sharing, oke, minta tolong semuanya bisa diaktifkan kameranya semua. Oke, boleh diaktifkan semua kameranya. Nah, begitu, mantap. Oke, good. Oke, domba-domba di. Oke, jadi sore hari ini KMG diizinkan untuk men-sharingkan tentang be specific in pray dalam doa. Nah, sebelum itu yang KMG mau bilang, doa adalah iman. Jadi, dan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat, namun kita percaya. Oke, sekali lagi, coba ikuti KMG. Doa adalah iman. Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat, namun kita percaya. Oke, jadi sebelum itu, coba kasih aktif lagi kembali kameranya semua. Masih ada, karena KMG masih ada beberapa nih yang belum. Oke, semua. Oke, aktifin, minta tolong aktifin kameranya semua ya. Mantap, nice. Oke, jadi sekali lagi kita ulang nah. Doa adalah iman. Dan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat, namun kita percayai. Oke, sebelum itu kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami Tuhan dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan dapat hamba-Mu sampaikan dengan sesama, sehingga kami dapat pribadi Tuhan dapat saling mengerti apa yang menjadi kerinduan isi hati-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu dan nama-Mu saja yang ditinggikan. Nah, doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, terima kasih banyak Bapak. Haleluya. Amin. Oke. Jadi doa adalah iman. Nah, doa itu merupakan dialog kita antara kita dan Tuhan. Bagaimana kita bercakap, menyampaikan semua apa yang menjadi isi hatinya kita sampaikan melalui doa. Dan Koko punya satu contoh. Contohnya itu dialog antara seorang anak yang 5 tahun dengan orang tuanya, dan dialog antara anak yang umur 30 tahun dan orang tuanya. Dan jika anak yang 5 tahun itu berbicara kepada orang tuanya, kan otomatis yang mereka bahas itu adalah soal kemauannya mereka, keinginannya mereka. Papa, mama, saya mau mainan ini, saya mau ini, saya mau permen bulan-bulan, tak dong milihin, kayak begitu. Nah, sedangkan anak yang berumur 30 tahun ketika berbicara sama orang tuanya itu bukan soal apa yang mereka pengen, bukan mereka soal apa yang mereka mau, tapi itu tentang apa sih orang tuanya mau sama dia, apa yang menjadi kerinduan orang tuanya untuk kita. Nah, seperti itu perbedaan dialog antara anak yang berumur 5 tahun dan 30 tahun. Nah, dan dari yang hari ini yang saya mau sampaikan juga, yaitu bagaimana kita berdewasa dalam berdoa. Nah, ayo coba kita baca di Matius 7 ayat 7. Minta tolong Koko Yospan yang bacakan. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Bertobatlah maka pintu akan dibukakan bagimu. Setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya. Nah, dari ayat ini kira-kira apa yang bisa kita dapat kira-kira? Nah, betul. Jadi dari ayat ini Tuhan pengen kita itu berusaha sambil berdoa.
ora et labora. Jadi kita sambil berusaha dan kita mendoakan apa yang sedang kita usahakan. Karena pada dasarnya Tuhan itu gak mau kita jadi pribadi yang pemalas. Tuhan pengen kita jadi pekerja. Karena kan dari awal Tuhan sudah menyuruh Adam dan Hawa itu untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan selama di bumi. Begitupun sampai kita sekarang ini yang menjadi cucu-cucunya Adam dan Hawa itu kita dituntut untuk menjadi pekerja. Bukan hanya pekerja, namun kita mengandalkan Tuhan dalam apa yang kita kerjakan. Nah, seperti itu. Karena sampai sini pun banyak orang yang nggak sadar sih, ketika mereka berdoa, mereka itu berdoa mengenai dirinya sendiri. Semua tentang saya. Tuhan, saya pengen ini. Tuhan, saya mau itu. Tuhan, berikan saya ini, berikan saya itu. Namun mereka nggak sadar bahwa esensi dari berdoa itu bukan cuman hal meminta soal saya, dan saya. Nah, dari sini pun sampai, dan oleh karena itu banyak orang tidak sadar juga bahwa ketika mereka berdoa seperti itu, secara tidak langsung itu mereka memerintah Tuhan untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan dari dagingnya. Nah, jadi secara tidak langsung kita seolah-olah menjadikan Tuhan itu sebagai jinnya kita. Padahal kita menjadikan Tuhan sebagai jin. Ketika ada mau, ketika kita ada keinginan, pengen sesuatu, Tuhan saya minta ini, cing. Tuhan saya pengen itu, cing. Seolah-olah kayak begitu. Nah, perlu kita sadar bahwa esensi berdoa itu tidak seperti itu. Esensi berdoa atau berdialog dengan Tuhan yang secara dewasa adalah seperti anak yang umur 30 tahun. Yang dimana mengutamakan apa sih yang pengen Tuhan lakuin itu dalam hidupku. Apa sih yang maunya orang bapak saya itu ya Tuhan, apa yang pengen dia lakukan buat saya, apa yang pengen dia lakukan dalam hidupku, sehingga apa yang menjadi kerinduannya itu tergenapi dalam kehidupan saya sebagai anak. Nah, itu terus melalui itu juga secara langsung ketika kita belajar untuk dewasa berdoa seperti itu, secara langsung itu kita akan memulai memahami apa sih kemauan Tuhan, apa sih kehendaknya Tuhan dalam kehidupannya kita, apa yang menjadi rencananya. Kita akan mengetahuinya semua itu melalui doa seperti itu. Nah, di sini dibilang Tuhan tahu kok isi hatimu, nggak perlu bertele-tele, langsung saja pada poin-poin utamanya. Karena apapun yang kita butuhkan, apa yang pengen kita impikan, Tuhan di dalam Alkitab itu sudah menjanjikan bahwa segala sesuatu sudah saya cukupi. Segala sesuatu sudah saya cukupkan, sudah saya berikan untukmu. Namun, itu tergantung bagaimana kita menyingkapi apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya kita. Seperti itu. Ketika kita, jadi yang membuat orang itu tidak puas dalam hal sesuatu di dunia ini, itu karena dia tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Padahal pada dasarnya Tuhan itu sudah berikan semuanya. Dan ada juga yang pernah bilang begini, bagaimana kok kira-kira kenapa doaku kayak terlambat dijawab, bahkan doaku tidak dijawab kayaknya nih kok sama Tuhan, kira-kira kenapa Nah, kayak begitu banyak yang bertanya seperti itu, sempat juga sama saya. Dan di dalam itu ya Tuhan kasih penghimatan buat saya itu bahwa perkara doa belum dijawab atau tidak dijawab atau jawabannya lain itu soal bagaimana sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan hidupnya kita, mempersiapkan dalam hal apa untuk menerima setiap doa-doa yang kita berikan sama Tuhan, yang kita ucapkan sama Tuhan. Jadi sebenarnya tidak ada doa yang terlambat, tidak ada doa yang tidak dijawab. Semuanya Tuhan jawab tepat indah pada waktunya. Cuman untuk semua itu bisa terjawab indah pada waktunya, Tuhan sedang mempersiapkan. Kita harus bisa mempersiapkan, dan Tuhan sedang mempersiapkan hidupnya kita agar apa yang menjadi kerinduannya Tuhan itu melalui doanya kita dapat tergenapi. Seperti itu. Jadi sebenarnya Tuhan tidak ingin lambat, cuman dia sedang mempersiapkan apakah kita pantas untuk menerima apa yang kita doakan selama ini. Dan jika jawabannya itu berbeda, jangan kecewa, karena apa yang Tuhan kasih sama dirimu saat ini itu adalah yang terbaik versi Bapa kita di sorga. Ada ayatnya, coba kita baca di Matius 7 ayat yang ke-9 sampai 11. Minta tolong Kok Koyos bacakan. 9
Matius ayat 11. Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat, ya Matius 7 ayat 11 ya. Ya, Matius 7 ayat yang ke-9 dan 11 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta. Nah, Alkitab pun berkata seperti itu, bahwa Bapa tahu apa yang kita butuhkan. Jadi Bapa tahu apa yang terbaik buat kita pribadi. Tinggal bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih saat ini. Nah, lanjut. Di sini Alkitab pun mengatakan bahwa ketika kita sudah mengikuti kehendak Bapa, jadi ketika kita sudah menjadi pribadi yang dewasa, sudah berkata dalam doa, bilang, Tuhan, apa sih yang menjadi maumu, apa yang menjadi kehendakmu? Nah, ketika kita sudah belajar untuk menjadi pribadi yang seperti itu, kita tidak mengutamakan keinginan dagingnya kita, malah kita mengutamakan keinginan Bapa. Bahkan sampai di situ pun Bapa itu mampu memberikan yang terbaik. Bahkan sampai bangsa-bangsa pun Tuhan mampu berikan kepada kita pribadi, setiap pribadi. Nah, ayatnya itu ada di Mazmur 2 ayat 8. Kita tolong lagi Koko Yos baca. Mazmur 2 ayat 8. Mazmur 2 ayat 8. Bicara kepadaku, maka bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu menjadi urusan kamu, menjadi keturunan. Nah, di sini pun Tuhan sudah bilang tuh, ketika kita sudah mengerti apa menjadi kehendak Bapa, apa menjadi kerinduan Bapa dalam hidupnya kita, bahkan sampai negeri pun Tuhan akan sanggup untuk memberikan kita. Itu artinya apa? Tuhan sanggup mampu memberikan lebih dari apa yang kita doakan. Dengan kata lain, sebagai Bapa, Dia mengerti, Dia memberikan hal yang terbaik untuk setiap kita, anak-anaknya. Tinggal bagaimana kita bisa dewasa di dalam hal berdoa untuk mengerti apa sih yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupannya kita. Bukan lagi soal saya. Nah, ketika kita berdoa, bukan lagi soal saya, dan saya. Itu semua tentang, Bapa, apa sih yang kau mau dalam hidupku? Apa sih kerinduanmu yang ingin kau lakukan buat saya? Sehingga apa yang saya lakukan itu semua menyenangkan hatimu, semua menggenapi apa yang menjadi rancanganmu dalam hidupku. Seperti itu. Nah, so dari hal ini, ayo sama-sama kita coba belajar untuk mengerti apa kehendak Bapa melalui hal kecil, yaitu melalui doa. Bagaimana sebagai anak Tuhan, kita harus belajar untuk melakukan kegiatan berdoa. Entah itu dari saat kita bangun, di saat kita memulai suatu waktu, kita kan membutuhkan doa. Doa itu menjadi dasar kita untuk memulai hari-harinya kita. So, dari doa pun banyak hal yang akan Tuhan ajar. Karena doa itu merupakan alat komunikasi kita dengan Tuhan. Seperti itu. So, mulailah mengerti kehendak Bapa melalui hal kecil, yaitu melalui doa. Dan doa pun bisa kalian belajar untuk mendoakan keluargamu, belajar mendoakan teman-teman, baik yang di sekolah maupun di tempat pelayananmu. Bahkan ketika Tuhan taruh kerinduan, ya, kau bisa doakan kotamu, bahkan negerimu dan bangsamu, maupun bisa doakan seperti itu. Jadi mulailah belajar berdoa, dan dimana kalian berdoa bukan soal dirinya kalian lagi, namun kalian belajar untuk berdoa tentang, Tuhan, apa sih yang menjadi kerinduanmu, apa sih yang menjadi kemauanmu di dalam hidupku, seperti itu. Nah, malah tunggu dulu sebentar. Nah, so ayo mari kita belajar untuk memulai membangun suatu budaya, itu budaya doa dari hal kecil lah. Ketika kalian punya kerinduan untuk mengubah teman-temannya kalian, teman-teman keluarganya kalian, bahkan lingkungan komunitasmu, kok ingin belajar untuk ubah. Nah, belajarlah untuk ubah dari hal kecil, yaitu membiasakan untuk membangun budaya berdoa. Karena dari doa
segala sesuatu Tuhan bisa lakukan. Dan ketika kalian meminta, belajarlah untuk meminta apa menjadi kehendaknya Bapa, bukan menjadi kemauannya kalian, seperti itu. Mungkin ini saja yang KMG pengen sharingkan buat teman-teman semua. Ayo kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat segalanya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan, yang dapat tersampaikan kepada setiap pribadi kami Tuhan. Dan Engkau lawat setiap orang-orang yang mendengarkan Tuhan, sehingga apa yang kami terima pada sore hari ini Tuhan dapat menjadi benih dan tertanam dalam kehidupannya kami Tuhan, sehingga dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya Engkau juga Tuhan, ajar kami Tuhan untuk memiliki sikap dan hati yang ingin selalu Tuhan membangun hubungan dengan Engkau melalui doa Tuhan. Kiranya Engkau mendewasakan kami Tuhan, sehingga apa yang kami doakan semua itu Tuhan, itu sesuai dengan rencana-Mu, kehendak-Mu Tuhan, sehingga apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, kita setiap pribadi dapat tergenapi, sehingga kami dapat menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, segala syukur hanya bagi-Mu, hanya ke dalam Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kita telah dengar menjadi pedoman dalam hidup kita. Dan sebelum kita menutup ibadah, kita akan menyanyikan satu lagu lagi bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan seluruh bumi. Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita sama-sama berdoa, satu dengan kepala yang kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini bisa beribadah secara online. Semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat kebijakan kepada kami pada hari ini. Terima kasih, dan biarlah damai sejahtera sukacita dari Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, mengalir dalam setiap hati kami. Biarlah Tuhan di masa-masa yang pandemi ini, masa-masa yang sukar, biarlah Tuhan terus menjagai dan menyertai setiap kehidupan anak-anak. Terima kasih, yang melepaskan berkat buat setiap kehidupan mereka, buat setiap studi mereka, pekerjaan orang tua mereka, pelayanan mereka, mereka kerjakan dengan tangan mereka, buat menghasilkan kesehatan, damai sejahtera, sukacita, terus makin nyatakan buat kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan di masa-masa sukar ini, biarlah Tuhan yang Engkau perkenalkan pribadi. Terima kasih Tuhan, di malam berkat ini, dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Minggu depan kita ketemu lagi ya di live Zoom. Oke? Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salam